Karena itu harus mulai dicicil tuh dengan desain kelembagaannya, mulai ada DPA dan seterusnya kayak gitu-gitu, ya kan. Tapi sejumlah pakar yang mengkritisi soal ini kan menganggap bahwa ini lembaga yang dibuat-buat saja untuk mengakomodir koalisi gemuk, beberapa orang yang sudah nggak bisa ditampung di menteri gitu kan, atau tidak masuk di DPR atau tidak masuk di komisaris apa kayak gitu kan. Halo sahabat Integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Dewan Pertimbangan Presiden tiba-tiba diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, mengingatkan kita pada sosok lembaga yang serupa di zaman Orde Baru yang kemudian lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi DPR ini dihapus. Jadi ada kesan ini ingin membangkitkan beberapa arsitektur Orde Baru yang kemudian lahir kembali di era-era transisi pemerintahan hari. Nah, untuk membahas apa motif kira-kira ya kepentingan di balik proses perubahan Undang-Undang 19 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Voting Press menjadi DPA, kita akan mendiskusikannya dengan narasumber utama kita yang akhir-akhir ini memang jarang nongol di dengan Buya Tafta, pengamat politik independen dan juga mantan peneliti senior di SMRC. Kita sapa dulu Buya Tafta. Buya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Bang Adnan. Tadi aku dengar risau dengan keadaan Republik ini, Buya. Iya, risau. Ya kita tahu kan proses politik pada saat Pilpres itu kan hebohnya luar biasa, ya kan. Bukan hanya kehebohan dalam pengertian biasa, karena di situ ada problem yang terkait langsung dengan soal etika politik, ya kan, soal pelanggaran ini dan itu yang semuanya itu mengandung problem norma gitu ya, value. Jadi ada demokrasi yang terabaikan dari aspek normanya. Prosedurnya jalan demokrasi dan seterusnya, tapi di balik itu semuanya kan harus ada di pangkuan norma, etika yang baik gitu. Fondasinya karena demokrasi itu kan ikhtiar untuk mencari pemimpin yang baik. Karena itu prosesnya kan harusnya juga baik, dan untuk baik kan harus dikontrol oleh hukum yang benar. Gitu, dan kan. Itu terbukti. Ketua KPU kemarin dipecat. Nah, dipecat dan celakanya itu habis ngasih khutbah Idul Adha. Dari sifat kebinatangan itu aduh, ironi besar ya. Ironi besar. Dan itu mencerminkan problem penyelenggara pemilu. Iya. 8 tahun yang lalu Husni Kamil ketua KPU meninggalkan KPU karena meninggal dunia. 8 tahun berikutnya ketua KPU meninggalkan KPU karena meninggalkan etika. Ini Buya nih, ini kan prosesnya sangat cepat. Dan yang agak mengejutkan, ini menjadi usul inisiatif DPR. Sesuatu yang seringkali kalau ngomong soal kepentingan eksekutif, DPR itu kan seringkali tidak mau membahasnya dengan cepat. Mengulur-ngulur ya, kalau bisa tidak perlu membahas. Tapi ini kan konteks ada kepentingan di situ. Sebenarnya fasilitas yang diberikan kepada eksekutif ya, eksistensi Voting Press itu kan dulu adalah lembaga yang diminta untuk memberikan semacam pertimbangan ya, presiden. Artinya itu wilayah eksekutif. Tapi kemudian tiba-tiba dibahas cepat oleh DPR dan ini menjadi usul inisiatif DPR. Kabarnya pembahasannya hanya 1 hari selesai. Ya saya tidak tahu, karena sebelumnya itu kan Prabowo pernah mengintroduce ya ide apa yang dia sebut dengan presidential club ya. Jadi mantan presiden bergabung gitu kan dalam sebuah klub gitu kan, yang dibayangkan oleh Prabowo mungkin akan memberikan banyak input gitu, masukan dan seterusnya, ya kan. Tapi intinya kan kurang lebih sama dengan pertimbangan gitu kan, substansi atau fungsinya gitu kan. Nah, gagasan tentang DPA atau Dewan Pertimbangan Agung ini kan sebetulnya agak mengejutkan karena tiba-tiba muncul ya
ke permukaan ya. Biasanya kan kalau sebuah gagasan yang cukup besar itu waktunya cukup panjang, kadang-kadang juga ada kontroversi di situ ya, ada perdebatan dan seterusnya. Ini tiba-tiba muncul langsung diambil alih oleh DPR, ya kan? Tapi ya memang prosesnya harus seperti itu, tapi problemnya adalah kenapa begitu cepat? Nah, itu menjadi pertanyaan besar banyak orang, ya kan? Kalau DPR kan soal proses politik, ya kan? Tapi idenya itu sendiri kan belum tentu di DPR, gitu. Idenya tentu itu wilayah eksekutif, gitu kan? Yang punya kepentingan langsung terhadap lembaga itu kan eksekutif, gitu kan? Betul. Kayak itu gitu. Yang kemudian tadi saya tanyakan, ini kan urusannya eksekutif, pembahasannya oleh DPR cepat dan ini jadi usul inisiatif DPR. Iya, karena butuh justifikasi politiknya kan. Makanya Pak Jokowi waktu ditanya soal DPR, ya tanya DPR sana kan gitu kan. Seperti juga dulu waktu ditanya. Itu jadi trademarknya Pak Jokowi. Iya, ya jangan tanya saya, tanya DPR sana gitu kan. Kayak gitu-gitu itu. Nah, jadi ini sebetulnya kalau skema besarnya nggak akan pernah jauh dari skema desain besar ya, politik yang dibayangkan ke depan harus berlangsung seperti apa gitu kan. Karena itu harus ada desain, karena itu harus mulai dicicil tuh dengan desain kelembagaannya, mulai ada DPA dan seterusnya kayak gitu-gitu ya kan. Tapi sejumlah pakar yang mengkritisi soal ini kan menganggap bahwa ini lembaga yang dibuat-buat saja untuk mengakomodir koalisi gemuk, beberapa orang yang sudah nggak bisa ditampung di menteri gitu kan, atau tidak masuk di DPR atau tidak masuk di komisaris apa kayak gitu kan, dia muncul di situ gitu kan. Karena kalau mantan presiden jadi komisaris terlalu kecil. Ya kayak gitu-gitu. Jadi harus dilihat di dalam kerangka desain kekuasaannya. Kekuasaan besar yang dibayangkan ke depan harus seperti apa. Dan ini kan bagian saja dari rencana besar itu. Ya, kita tidak tahu ujungnya akan seperti apa. Tapi institusi itu, DPA itu dugaan saya adalah itu bagian dari ornamen kekuasaan yang dibentuk untuk melegitimasi ya. Dan mungkin Pak Jokowi nanti akan masuk sebagai anggota DPA ya mungkin. Bisa jadi ketuanya malah, bisa saja gitu kan. Dan dari sisi kriteria juga kita nggak tahu. Dari segi jumlah kan nggak terbatas itu, kita nggak tahu, belum ada kuantifikasinya kan. Misalnya berapa, 7 orang, 5 orang, 11 orang, sekian belum gitu kan. Lalu kriteria orang yang akan muncul dimasukkan di anggota DPA itu atau bahkan ketuanya siapa gitu dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya masih bersifat kulit ya, permukaan. Artinya soal kuantitatif ya, soal formalnya. Tapi soal yang lebih substansial adalah kalau Dewan Pertimbangan Agung itu tugasnya adalah memberikan nasihat kepada Presiden, memberikan pertimbangan, ya kan? Bahan untuk mendapatkan nasihatnya itu apa? Dari mana? Ya kan? Kalaupun ada, ya disampaikannya melalui cara apa? Ya. Kalau umpamanya ada sesuatu yang terlalu krusial dan itu berkaitan dengan kebijakan Presiden, apakah DPR punya kesanggupan, ya, punya keberanian untuk menyampaikan itu ya, kepada Presiden, wong dia yang mengangkat Presiden, gitu kan? Artinya di bawah presiden ya, ini terkait dengan relasi kekuasaan antara presiden dengan lembaga itu gitu. Itu yang sekarang terjadi di Watimpres. Ya iya, kan ini metamorfosis dari one team press gitu. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari kinerja Watimpres juga tidak terlalu tampak ya. Iya, jadi semua orang tahu ini ya, terutama beberapa teman yang mencermati ya secara detail ya, gejala-gejala seperti ini, itu nggak akan jauh dari frame besar kekuasaan yang dibayangkan untuk ke depannya gitu kan. Tapi yang agak merisaukan ya, itu kan seakan-akan kepentingan politik yang menjadi tujuan akhir itu mengotori proses-proses legislasi yang biasanya itu ada tahapan-tahapan yang jelas tadi. Ada daftar isian masalah, ada konsultasi publik. Ya. Ini kan ruang partisipasinya nggak ada sama sekali, Bu ya.
Ini peristiwa yang terjadi di beberapa kasus penyusunan legislasi ya, baik yang itu merupakan usul pemerintah, yang kita bisa coba tarik misalnya dari revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Cipta Kerja, itu kan seperti membuat candi satu hari satu malam, ya. Dan ini ada kesan tren ini terus berlanjut, Bu ya. Iya betul. Jadi gejalanya itu adalah kalau secara prosedural pasti tidak ada yang dilanggar, karena justru mereka ngedompleng pada aspek prosedur itu. Jadi mereka taat terhadap aspek prosedur. Ya. Jadi rezimnya memang rezim proseduralisme, gitu kan. Perkara cepat dan lambat itu kan soal waktu, tapi secara prosedural kan benar melalui DPR, ya kan. Jadi demokrasi itu problemnya berhadapan dengan ini, karena prosedur itu sesuatu yang bisa dimanipulasi, ya, bisa diakalin, ya, agar sah secara formal, secara prosedural, tetapi secara substantif atau secara etis dan sebagainya belum tentu sah. Tapi kan nggak ada orang bicara soal etika. Kalau udah resmi secara prosedural kan yang menang prosedur karena formal. Etikanya tidak. Iya, etika kan menjadi persoalan yang abstrak, menjadi wilayah debat dan seterusnya. Tapi kekuasaan kan punya cara proseduralnya sendiri untuk bekerja, untuk jalan. Nah itu, jadi ancaman serius pada demokrasi dengan segala tatanannya itu adalah pada prosedur, gitu, yang bisa dimanipulasi karena tidak ada kontrol yang cukup serius dan efektif untuk mengawal prosedur itu benar, gitu loh. Sesuai dengan ini ya prosedur yang kehilangan ruhnya, kehilangan normanya, kayak gitu-gitu. Bu ya, ini kalau kita balik lagi ke isu DPA ya, yang proses penyusunan revisi undang-undangnya begitu cepat, ini kok kelihatannya mengejar waktu khusus sampai di Oktober nanti. Ya, pelantikan. Dan Presiden Prabowo terpilih dilantik. Ini ada satu analisis yang mengatakan memang ini adalah ajang untuk menyediakan ruang bagi Presiden Jokowi setelah nanti tidak menjadi presiden, karena upaya-upaya untuk mengambil alih partai itu kan yang besar atau kan tidak terjadi. Dulu sempat digadang-gadang masuk Golkar ya sebagai ketum gitu. Tapi kemudian ada pemberontakan internal Golkar ya. Iya. Kemudian sempat juga digadang-gadang sebagai Dewan Penasehat Gerindra, tapi itu tidak terjadi. Bahkan cuma berhasil mengambil PSI misalnya, buat Kaisang Nana. Tapi PSI juga kan beban partai yang menentukan pengambilan kebijakan legislasi ya, karena tidak lolos Pak parliamentary threshold ya kemarin. Nah, apakah percepatan penyusunan ini ada kaitannya dengan kegagalan-kegagalan yang sebelumnya? Who knows, karena tetapi jawabannya itu akan mudah bagi orang yang merancang ini. Apa yang salah, gitu kan? Secara prosedural DPA sudah dibentuk, dapat pengesahan dari Dewan, ya kan? Lalu kita menempatkan Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah 2 periode dengan pengalaman yang banyak untuk duduk di situ. Apa yang salah? Nah, kan logikanya kan kayak gitu saja jawabannya. Jadi ketua BRIN. Kayak gitu-gitu, ya kan? Apa yang salah? Jadi itu akan mudah sekali dijawab dengan retorika sederhana seperti itu, ya kan? Padahal concern orang atau yang menjadi perhatian serius adalah bukan soal-soal seperti itu, ya kan? Soal apa sih sebetulnya dibalik desain kekuasaan seperti ini, gitu kan? Orang mulai meraba-raba soal kepentingan eksklusif dari sekelompok elit, para pendukung Prabowo kemarin, ya, yang itu secara bersamaan juga sebetulnya adalah orang yang setuju dengan Pak Jokowi, dengan langkah-langkah politiknya waktu jadi presiden menjelang Pilpres kemarin, kayak gitu-gitu. Jadi kesinambungan ini ingin terus dijaga, ya, karena kalau kepentingan kan nggak bisa dipotong-potong melalui pemilu, ya kan? Kepentingan kan jangka waktunya panjang, gitu loh. Dan itu harus dikawal kan oleh kekuasaan, kayak gitu-gitu. Karena itu
semua kemungkinan itu bisa terjadi karena ini ada dalam sebuah desain besar tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan ke depan setelah presiden baru ini, gitu kan. Sehingga tidak merusak skenario awal yang terkait dengan sejumlah orang yang sudah ikut membantu Pak Jokowi dan Prabowo untuk menjadi presiden, gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu itu. Karena itu DPR secara kelembagaan, ia bagian dari unsur kekuasaan ya, cabang kekuasaan, tetapi secara substantif semuanya jadi eksekutif sekarang, gitu loh, iya kan? Ada kesan ya, karena ini terburu-buru dan akhirnya cepat jadi. Biasanya ada yang mengatakan biasanya kalau sudah seperti itu perintah ketum, ya, bukan inisiatif dari misalnya ketua fraksi atau bahkan anggota DPR biasa. Iya. Setuju dengan pendapat itu? Ya bisa saja karena sekarang ini bias pada struktur ya partai itu ya kan. Misalnya menjelang pilkada ini sekarang kan ada instruksi agar partai-partai itu sejalan ya dengan misalnya di gubernur. Kalau gubernur didukung oleh partai tertentu, koalisi dengan partai itu harus tercermin pada kabupaten dan kota, gitu deh. Tapi itu tidak terjadi. Ini yang sedang berlangsung sekarang ini. Karena itu soal pilkada ini tidak gampang ya partai untuk mendukung siapa ya atau siapa untuk mendapatkan dukungan partai apa di daerah-daerah itu karena ada bias kepentingan partai di situ, padahal kandidat adalah soal pertaruhan person yang kandidat itu sendiri, bukan pertaruhan partai gitu loh. Jadi bias pada kepentingan partainya besar kayak gitu-gitu. Belum lagi partai yang ada di tingkat kabupaten, kota atau provinsi, dia tidak akan mendapatkan calon kalau nggak dapat pengesahan dari DPP, rekomendasi dari pusat. Padahal yang mengerti tentang kondisi lapangan, tentang kapasitas kandidat, ya, dan seterusnya, integritas kandidat adalah partai yang ada di bawah, gitu. Kalau terjadi persilangan berbeda kan mestinya nggak apa-apa, gitu. Karena ini kan urusan lokal, gitu. Kenapa jadi bias ke pusat, gitu, kayak gitu. Oh ya, kembali kalau kita ngomong soal DPA tadi, let's say ini adalah alat Presiden Jokowi untuk terus terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan di era pemerintahan Prabowo nanti. Akan seberapa efektif itu berjalan? Karena kalau kita harus kepada eksistensi Watim Pres hari ini, sekualifikasi apapun anggota Watim Pres, kalau presidennya mengabaikannya, itu tetap tidak akan menjadi araf dan kebijakan bagi presiden untuk melakukannya. Iya, betul tuh. Dugaan saya juga kayak gitu. Dia tidak akan cukup efektif, ya, karena ya sekarang kan belum presiden yang terpilih sekarang kan belum punya otoritas resmi sebagai presiden dengan segala gagasan, impian, personality dia dan seterusnya kan belum manifest karena belum resmi. Tapi begitu resmi, ya nggak mungkin presiden itu begitu saja taat pada keinginan DPA. Bahkan pun itu andai ketua DPA-nya dipimpin Pak Jokowi, karena ini kan dua otoritas yang berbeda. Bahkan relasi kuasanya timpang, karena kekuasaan yang penuh kan ada di presiden. DPA paling ngasih pertimbangan, ngasih nasihat, itu pun kalau mau didengar kan, gitu kan. Presiden Jokowi saat lepas dari jabatannya, dia kan hanya person, iya, bukan merepresentasikan kekuatan partai politik tertentu yang harus tetap diperhitungkan. Iya, betul. Jadi, iya betul. Jadi presiden itu kan, ya namanya sistem presidensial karena power kan ada di presiden, ya kan. Nah, karena itu boleh saja dia ngasih pertimbangan dan sebagainya, tapi kan dia nggak punya kekuatan memaksa agar nasihatnya itu dipenuhi atau dijalankan. Kalau ada yang dikoreksi, kinerja pemerintahnya ada yang dikoreksi, dilakukan, kan nggak ada jaminan melakukan itu, gitu kan, segala macam. Jadi gula-gula saja akhirnya. Iya, gula-gula. Makanya ada orang mengatakan bahwa ini bagian dari akomodasi politik lah, agar semua kekuatan yang selama ini mendukung tidak terserak, ya, tidak terserak, tidak menyebar kemana-mana, dan akhirnya menjadi kekuatan yang justru melawan, gitu, kayak gitu-gitu. Ini
ya semua orang kan punya gairah untuk berkuasa, walaupun ya hanya mungkin di DPA gitu kan segala macam, karena itu bagian dari pejabat negara loh, DPA itu. Ya. Pejabat negara. Jadi dapat fasilitas macam-macam, ada gengsinya sendiri gitu loh. Perkara dia cukup fungsional enggak atau nanti segala macam kan urusan mereka dengan presiden, bukan urusan dengan warga gitu loh, ya kan? Warga itu tidak ada sebenarnya. Iya, kecuali kalau dia terbuka memberikan nasihat kepada presiden berdasarkan masukan-masukan warga ya. Jadi dia memediasi antara harapan warga dengan presiden gitu kan. Kalau itu coraknya, maka dia harus terbuka gitu loh. Bahkan model seperti KSP itu malah lebih bagus ya, dalam kemudian untuk memudahkan atau menyelesaikan bottlenecking. Iya. Pada level operasional. Jadi misalnya teman-teman di CW ngelihat ada indikasi korupsi di mana-mana, buktinya banyak segala macam, bisa saja kan datang ke DPA, tolong dong kasih tahu presiden ini ada problem serius nih kayak gini gitu. Atau itu alat tesnya. Iya. Tapi untuk seperti itu kan dia harus terbuka, ya kan? Jadi sebutlah semacam pseudo, ya, civil society, gitu kan? Menjembatani antara negara dengan rakyat ya, karena dia kan punya jalan lebih pintas gitu kan, ke presiden sebagai lembaga yang punya otoritas ngasih pertimbangan dan nasihat, ya kan? Kayak gitu-gitu. Tapi itu kan nggak mungkin, karena dari awal didesain dia emang menjadi bagian dari ornamen kekuasaannya presiden, karena itu dia di bawah presiden. Iya. Gitu. Tapi kalau dalam konteks sistem demokrasi modern, Bu ya, apakah model adanya tim penasehat semacam ini tidak merepresentasikan gaya keraton atau kerajaan masa lalu yang juga dikelilingi oleh para penasehat? Iya, dulu yang kaum Brahman yang di situ kan, para ulama atau kaum terdiri segala macam, kan di zaman itu saja yang bukan zaman demokrasi ya kan, tidak selalu efektif. Makanya begitu ada yang terjadi kan, dia hengkang dari kerajaan siapa, Ronggowarsito kan. Dia kan nyempal gitu, bukan nyempal, dia tidak diinginkan oleh kekuasaan karena dia terlalu berani ngasih masukan yang bersifat kritis kayak gitu-gitu. Ya, dia ornamen. Jadi kalaupun ada mekanismenya sendiri untuk bisik-bisik kepada penguasa. Kalau bisa ini jangan Pak, kayak gitu-gitu itu kan. Jadi dia nggak punya kekuatan yang bersifat memaksa dan menentukan. Namanya juga pertimbangan, ya kan. Namanya. Oke. Kalau ada yang kemudian membayangkan konsep DPA ini seperti era Orde Baru, yang itu juga membawa nuansa Orde Baru ke dalam model pemerintahan ke depan, apakah itu tepat atau itu hanya penamaan yang kebetulan sama, tapi sebenarnya esensinya tetap tidak akan memberikan pengaruh sebagaimana Watim Pres? Ya, seingat saya zaman Orde Baru itu DPA ya, itu isinya adalah biasanya mantan menteri yang udah senior ya, atau ya mereka relatif senior umumnya, dan beberapa tokoh partai juga, dan tokoh partai itu tidak selalu dari Golkar yang menjadi partai penguasa waktu itu. Beberapa tokoh populer dari partai lain juga diakomodasi dalam DPA itu. Saya lupa persis, kalau nggak Sabam Sirait juga pernah ya menjadi anggota DPA. Terus Ismail Hartono Marjono ya dari bukan ya P3 ya. Dia tokoh Parmusi dulu. Ada di situ, ada catatannya itu, saya lupa persisnya ya. Baramuli juga ada di situ, terus macam-macam. Tapi kan kita tahu bahwa pada saat itu tidak terlalu fungsional juga kan. Masukan apa yang bisa diberikan kepada Pak Harto gitu kan, zaman itu. Tetapi dia mengakomodir ya sejumlah orang yang dianggap menjadi bagian penting bahwa kita mengakomodir ya sejumlah elit dari spektrum kekuatan yang beragam gitu. Tapi intinya mereka ada dalam satu bejana yang terkontrol gitu, yang terkontrol kayak gitu.
Dan apakah ke depan ada kemiripan dengan seperti itu? Ya bisa saja, karena nggak mungkin lembaga DPA yang itu sebetulnya metamorfosis dari One Team Press tadi, One Team Press, menjadi lembaga yang superpower yang punya kemampuan mengoreksi secara terbuka dan seterusnya. Jadi saya setuju dengan orang yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari cara mengakomodasi politik orang-orang yang dulu banyak membantu, ya. Karena dengan dilembagakan seperti itu mereka relatif terkontrol, relatif lebih jinak lah dalam tanda petik kayak gitu, dan tidak melakukan hal-hal yang di luar keinginan penguasa. Dan penguasa kan di mana-mana selalu ingin aman dari kontrol dan didukung gitu kan, kayak gitu-gitu. Oke Buya, terima kasih untuk insight-nya. Sahabat Integritas, DPA akan menjadi macan ompong berikutnya, karena terlalu banyak macan ompong di Republik ini. Dulu ada yang bergigi tajam seperti KPK, tapi juga akhirnya dicabut. Ompong juga. Akhirnya jadi ompong gitu ya. Nah, DPA ini akan seperti itu. Ada kesan kesana, ya. Karena menurut Buya Tafta tadi, ini hanya sebagai sebuah forum bejana untuk mengakomodasi kepentingan politik dari koalisi besar yang mendukung Prabowo kemarin. Demikian Sahabat Integritas, bincang-bincang kita dengan Buya Tafta. Kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kanal kita, karena ini adalah informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.